Kamu mau melamar anak saya. Nggak ngaca kamu. Sudah miskin nggak tahu diri lagi. Pergi sekarang. Cacian itu masih terngiang di telinga Raka. Niatnya memang tergolong nekat, namun dia tak pernah menyangka kata-kata kasar itu terlontar dari seorang kepala desa yang disegani di desanya. Bahkan cacian warga saat dia keluar dari rumah Pak Surya masih nampak jelas di benaknya. Namun dari semua kejadian itu justru membuat Raka berdiri. Dia memutuskan untuk pergi dari desa dan mencari kehidupan baru. Bagaimanakah perjalanan Raka merubah nasibnya di negeri seberang? Pagi di desa Karangjati selalu dimulai dengan suara ayam dan gesekan cangkul. Embun belum sepenuhnya mengering dari daun pisang ketika Raka sudah berdiri di pematang sawah. Tubuhnya kurus, kulit legam terbakar matahari, dan pakaian yang dikenakannya hanya kaos usang serta celana yang warnanya sudah samar. Ia menggenggam cangkul seperti menggenggam harapan erat, tapi penuh tekad, sudah bertahan-tahan hidupnya seperti itu. Raka hidup sendiri sejak kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan motor saat ia masih duduk di bangku SMP. Ia berhenti sekolah, lalu bekerja serabutan demi bertahan hidup. Sawah milik orang lain ia garap tanpa keluhan. Bayaran seadanya ia terima tanpa protes. Hidupnya seperti tanah terinjak, tapi tetap memberi hasil. Orang di desa mengenalnya, tapi tidak peduli. Mereka hanya tahu Raka si buruh tani miskin yang selalu datang paling pagi dan pulang paling sore. Beberapa anak kecil bahkan suka mengejeknya dari kejauhan, menyebutnya Raka lumpur karena tubuhnya selalu kotor saat pulang kerja. Raka tidak pernah marah. Ia hanya tersenyum dan melanjutkan langkah. Namun ada satu hal yang Raka simpan sendiri. Ia jatuh hati pada Ayu, putri kepala desa, Pak Surya. Ayu berbeda dari kebanyakan gadis desa. Ia cantik, berpendidikan, dan selalu tampil rapi. Raka sering melihatnya saat acara desa atau ketika ia membantu ibunya membagikan bantuan ke warga. Senyum Ayu pernah sekali tertuju padanya saat tak sengaja berpapasan di jalan desa. Dan sejak itu, wajah Ayu tinggal di kepalanya. Itu bukan cinta yang gegabah. Raka tidak bermimpi jadi pangeran mendadak. Ia tahu diri, tapi ada satu titik dalam hidup seseorang di mana harapan bisa mengalahkan logika. Hari itu, setelah menimbang lama, Raka memutuskan untuk datang ke rumah Pak Surya. Dengan nekat dan dada bergetar, ia melangkah ke rumah joglo besar di ujung desa. "Permisi," suaranya lirih saat mengetuk pintu kayu. Seorang pembantu membukakan pintu dan membawanya masuk ke ruang tamu. Tak lama, Pak Surya muncul dengan wajah heran. Di belakangnya, Ayu berdiri dengan tatapan bingung. "Ada apa kamu kesini?" tanya Pak Surya, duduk dengan angkuh di kursi ukiran besar. Raka menelan ludah. Saya datang untuk melamar Ayu." Ruangan hening sejenak, lalu tawa meledak. Pak Surya tertawa keras, menepuk pahanya. "Kamu pikir ini sinetron? Hero, Cangkul datang melamar anak kepala desa. Lucu sekali." Ayu hanya menunduk, tidak berkata apa-apa. "Kamu lihat dirimu, bajumu, penampilanmu, hidupmu. Kamu pikir kami mau menyerahkan Ayu ke orang seperti kamu?" lanjut Pak Surya. "Keluar dari rumah ini sebelum saya usir." Telinga Raka panas, tapi ia tidak menjawab. Ia hanya menatap Ayu, sekali lagi mencari secuil pembelaan. Namun, Ayu tetap diam, bahkan tidak berani menatap matanya. Saat keluar dari rumah itu, beberapa warga sudah mendengar kabar, entah dari siapa. Berita itu tersebar cepat seperti api di jerami kering. Mereka menertawakan Raka di jalan. Ada yang mengejek, ada yang menyindir terang-terangan. "Ngimpi di siang bolong tuh namanya. Cermin aja pecah lihat mukamu." Raka berjalan dengan kepala tertunduk. Setiap langkah seperti menghancurkan sisa harga diri yang ia punya. Tapi anehnya, ia tidak menangis. Ia juga tidak marah. Yang ia rasakan hanya satu, luka yang dalam dan keinginan kuat untuk membuktikan bahwa harga manusia tidak ditentukan oleh tanah yang diinjaknya, tapi oleh caranya berdiri di atas tanah itu. Malam itu, Raka duduk di depan rumah kecil peninggalan orang tuanya. Bulan menggantung tinggi, cahayanya menyinari tanah yang sama
yang telah membuatnya terluka hari ini. Ia melihat ke arah langit, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, aku akan kembali, bukan untuk membuat mereka menyesal, tapi agar mereka tahu Tuhan tidak pernah tidur. Dan sejak saat itu, keputusan Raka bulat. Ia akan pergi dari desa ini, meninggalkan semua luka, dan memulai perjalanan yang tidak siapapun tahu kemana arahnya. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak akan kembali dengan tangan kosong. Raka tidak berpamitan pada siapapun saat ia meninggalkan desa Karangjati. Masih dini hari ketika ia berangkat, hanya membawa ransel lusuh berisi 2 setel pakaian dan uang. 100.000 rupiah hasil kerja terakhirnya. Di sawah, ia berjalan kaki ke pinggir jalan raya utama, lalu menunggu truk atau kendaraan apapun yang mau mengangkutnya ke kota. Tak ada air mata, tak ada penyesalan. Ia tahu tidak ada lagi yang perlu dipertahankan di desa itu. Rumah kecil peninggalan orang tuanya ia kunci dan titipkan pada Pak Tarmo, tetangga tua yang masih sering memberinya air sumur. Raka hanya bilang ingin cari kerja di luar desa. Pak Tarmo tak banyak bertanya. Truk pengangkut sayur berhenti di depannya. Sopirnya menurunkan kaca dan melirik cepat. Mau kemana? Ke kota, Pak. Ikut numpang aja kalau boleh. Sopir itu mengangguk. Naik, tapi duduk di belakang ya. Sama kol. Raka naik tanpa pikir panjang. Ia duduk di atas tumpukan kol dan wortel. Angin dingin pagi menyapu wajahnya. Hatinya campur aduk. Tapi satu hal yang terus berputar di kepalanya. Bagaimana caranya bertahan? Hidup di tempat yang sama sekali asing. Kota yang ia tuju adalah kota Wonosari. 1 jam perjalanan dari desanya. Setibanya di sana, ia turun di pasar induk. Mengucapkan terima kasih pada sopir, lalu berdiri di pinggir jalan sambil mengamati sekitar. Hiruk-pikuk kota kecil itu membuatnya canggung. Motor dan mobil lalu lalang, orang-orang bergegas, dan tidak ada satupun wajah yang ia kenal. Ia duduk di pinggir trotoar pasar sambil menatap orang-orang. Hari masih pagi, tapi aktivitas sudah padat. Pedagang menggelar dagangan, pengangkut barang mendorong gerobak, dan beberapa anak muda sibuk menawarkan jasa ojek online. Raka diam saja. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Perutnya mulai lapar. Ia beli sebungkus nasi kucing dan sebotol air mineral dari warung tenda. 5.000 rupiah melayang. Ia tahu uangnya tidak akan cukup bertahan lebih dari 2 hari jika tidak segera mendapat pekerjaan. Saat hari mulai siang dan matahari terasa terik, ia berjalan menyusuri gang demi gang di sekitar pasar. Beberapa kali ia masuk ke warung makan kecil, toko kelontong, dan lapak-lapak kaki lima. Ia bertanya, sopan dan rendah hati, apakah ada pekerjaan? Jawabannya selalu sama, maaf, sudah penuh. Menjelang sore, langkahnya sampai di sebuah warung makan sederhana di sudut pasar. Warung itu kecil, tapi bersih dan ramai pengunjung. Ia berdiri di depan pintu, ragu untuk masuk. Seorang perempuan parubaya keluar sambil membawa nampan kosong. Kamu mau makan, nak? Tanyanya ramah. Raka menggeleng. Saya cari kerja, Bu. Apa di sini butuh orang? Perempuan itu memperhatikannya sebentar, lalu memanggil seorang pria tua dari dalam. Pria itu tampak kalem, memakai topi lusuh dan baju batik. Dialah pemilik warung tersebut. Pak Darto. Namamu siapa? Tanya Pak Darto. Raka. Kamu bisa apa? Raka menunduk sebentar, lalu menjawab jujur. Saya biasa kerja di sawah, tapi saya siap bantu apa saja. Cuci piring, angkat galon, bersih-bersih. Saya hanya butuh tempat kerja dan makan. Pak Darto mengangguk pelan. Kalau begitu, kamu mulai besok pagi. Tidur di gudang belakang ya? Nggak ada kasur, cuma tikar dan bantal, tipis. Raka langsung mengangguk. Saya siap, Pak. Terima kasih. Malam itu, Raka tidur di gudang warung dengan hati lega. Tikar tipis di lantai terasa seperti ranjang hotel bagi orang yang tidak punya apa-apa. Ia memeluk ransel kecilnya dan menatap langit-langit kayu yang sudah mulai lapuk. Ia tahu, hidup belum selesai. Ini baru permulaan hari-hari di warung makan milik Pak Darto berjalan cepat. Raka bekerja dari pagi sampai malam. Ia mencuci piring, mengantar pesanan, bersih-bersih, bahkan ikut belanja ke pasar setiap subuh.
Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tenang. Ia merasa dihargai. Pak Darto ternyata bukan orang biasa. Dulu ia pernah jadi pengusaha rumah makan besar di kota, tapi memilih hidup sederhana karena bosan dengan dunia bisnis yang penuh tipu-tipu. Ia menemukan ketenangan di warung kecilnya itu. Dan sejak Raka datang, ia merasa menemukan penerus yang bisa dipercaya setiap malam. Pak Darto suka duduk di teras warung dan mengobrol ringan. Awalnya Raka hanya mendengarkan, tapi lama-lama ia mulai bertanya tentang cara mengelola dagangan, mencatat bahan baku Menggatherstalk, dan melayani pelanggan. Ia menyimak semua penjelasan Pak Darto Menketot diam-diam di buku kecil yang ia beli dari uang tip pelanggan. Suatu hari, saat warung sudah sepi, Pak Darto memanggil Raka duduk di sampingnya. "Kamu punya rencana, Raka?" Raka menatap lantai. "Saya ingin punya usaha sendiri, Pak. Tapi saya belum tahu kapan." Pak Darto tersenyum. "Kalau kamu kerja dengan hati, rezeki akan datang sendiri. Tapi ingat, jangan pernah kerja untuk sombong, biar orang lain tahu kita kerja keras. Bukan untuk pamer, tapi untuk bertahan." Kalimat itu menancap dalam di benak Raka. Ia tidak lupa. Tahun pertama, Raka hanya bekerja. Tahun kedua, ia mulai dipercaya mengelola keuangan harian. Tahun ketiga, Pak Darto memberinya bagian kecil dari keuntungan sebagai tabungan. Tanpa ia sadari, uangnya sudah cukup untuk membuka usaha kecil-kecilan. Raka tidak langsung melangkah. Ia menunggu waktu yang tepat. Sampai suatu malam, ia mendapat kabar dari seorang pedagang sayur asal Karangjati yang kebetulan mampir ke warung. Desa Karangjati sedang menggalakkan pertanian hortikultura dan akan membuka peluang kerjasama dengan investor dari kota. Pak Surya, kepala desa yang dulu menghina Raka, memimpin proyek itu. Raka hanya diam saat mendengarnya. Tapi malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia keluar dari gudang, duduk di bangku kayu di depan warung. Suasana kota kecil itu sunyi. Lampu jalan menyala temaram. Ia memandang langit dan menggenggam buku catatannya erat. Ini waktunya. Bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa luka bisa sembuh. Dan kadang, orang yang pernah diinjak justru tumbuh paling tinggi. Raka memutuskan untuk kembali, tapi tidak sebagai buruh. Ia akan pulang sebagai orang yang tidak lagi dicibir, melainkan diperhitungkan. Warung Pak Darto perlahan semakin ramai. Pelanggan datang bukan hanya karena makanannya enak, tapi karena pelayanannya cepat dan suasananya nyaman. Di balik semua itu, Raka bekerja nyaris tanpa jeda. Ia sudah terbiasa hidup dengan sedikit tidur, tapi banyak kerja. Ia tidak mengeluh, tidak mengangkat suara, dan tidak pernah menunda apapun yang bisa dikerjakan segera. Suatu hari, ketika Pak Darto kembali dari rumah anaknya di luar kota, ia mengajak Raka duduk di warung saat malam. "Mulai tenang, sudah waktunya. Kamu keluar, kah?" kata Pak Darto sambil menyeruput teh hangat. Raka mengerutkan dahi. "Keluar, Pak?" "Iya. Kamu sudah belajar cukup. Saya tahu kamu ingin buka usaha sendiri. Saya juga tahu kamu diam-diam sudah menabung. Kamu bisa mulai dari yang kecil, warung makan, toko kelontong, apa saja. Tapi kamu harus berani." Raka diam. Ia tidak menyangka Pak Darto tahu, tapi memang benar. Sejak beberapa bulan terakhir, ia mulai menyisihkan sebagian uang ke tabungan sendiri. Jumlahnya belum banyak, tapi cukup untuk membuka usaha kecil. Ia hanya belum yakin, belum siap. "Tapi saya belum punya tempat, Pak," jawab Raka pelan. Pak Darto tersenyum kecil, lalu merogoh sakunya dan mengeluarkan kunci. "Gunakan kios saya yang lama di pasar lama. Sudah bertahun-tahun kosong. Ambil, pakai, dan rawat. It's warisan dari istri saya. Saya yakin dia pun akan senang kalau kamu yang mengisi." Raka terdiam lama. Dadanya seperti disiram air hangat. Tangannya gemetar saat menerima kunci itu. "Terima kasih, Pak. Saya nggak tahu harus bilang apa. Katakan saja satu hal. Kalau kamu sukses nanti," jawab Pak Darto. "Apa itu, Pak?" "Jangan jadi sombong." 2 minggu kemudian, kios kecil di pasar lama mulai dibersihkan. Raka mengecat sendiri dindingnya, memperbaiki rak kayu yang sudah lapuk, dan memasang papan nama sederhana, "Warung Tani Raka."
ia tidak menjual makanan, melainkan bahan pangan segar sayuran, telur, beras, cabai, dan buah-buahan. Ia juga membuka jasa pengepakan dan pengiriman ke warung-warung kecil. Modalnya kecil, tapi ia bergerak cepat. Raka membangun relasi dengan beberapa petani desa sekitar yang datang ke kota untuk menjual hasil panen. Ia menawarkan sistem yang lebih baik, harga tetap, pembayaran tepat waktu, dan kerja sama jangka panjang. Tidak semua petani percaya padanya, tapi 2 orang bersedia mencoba. Dalam 2 bulan, nama warung tani Raka mulai dikenal. Ia selalu ramah pada pelanggan, tidak pernah memainkan harga, dan menjaga kualitas barang. Ia tahu cara menata lapak agar rapi dan bersih. Setiap pelanggan yang datang dilayani langsung olehnya. Dari 2 petani, berkembang jadi 6. Dari 1 kios, berkembang jadi 2 lapak tambahan di pasar pagi. Raka tidak mengganti gaya hidupnya. Ia tetap tinggal di kamar belakang kios, tidur di atas kasur tipis, dan masak sendiri untuk makan. Suatu malam, ia menerima pesan dari Pak Darto. Isinya singkat. Kamu sudah melangkah dengan benar. Tahun ketiga, Raka sudah menjadi pemasok tetap untuk beberapa warung besar di kota. Ia tidak hanya menjual bahan pokok, tapi juga mulai mengembangkan sistem logistik kecil-kecilan. Ia membeli motor roda 3 bekas dan menyewa 2 anak muda dari kampung untuk membantunya antar barang. Raka tidak pernah berhenti belajar. Ia mengikuti pelatihan gratis dari dinas koperasi, belajar manajemen sederhana, dan mulai membukukan seluruh pengeluaran serta pemasukan. Ia membuat proposal kerjasama dan presentasi ke Selkoshilon untuk calon mitra usaha. Semua dilakukannya sendiri, diam-diam, tanpa banyak bicara. Sampai suatu hari, saat sedang memeriksa stok barang, ia didatangi seorang pria tua dengan logat yang sangat ia kenal. Pria itu adalah Pak Jono, pedagang sayur keliling dari desa Karangjati. Walah, Raka, ini kamu. Raka terkejut. Sudah lama ia tidak melihat orang dari kampung. Ia tersenyum dan mempersilahkan Pak Jono duduk. Bagaimana ceritanya? Kamu sekarang bisa jadi juragan, kata Pak Jono sambil tertawa. Obrolan mereka mengalir ringan, tapi di tengah percakapan, Pak Jono menyebut sesuatu yang membuat dada Raka kembali. Sesak. Desa kita sekarang lagi rame. Kepala desa mau bikin kerja sama-sama investor buat pertanian hortikultura, katanya. Bakal ada banyak proyek dan dana masuk. Tapi Yong Luku, kepala desa malah sibuk promosi anaknya buat dijodohin sama anak pengusaha dari kota. Anaknya Pak Surya? Tanya Raka pelan. Iya, si Ayu itu sekarang sering ikut bapaknya kemana-mana. Tapi dari cerita tetangga, Ayu kelihatan gak bahagia, katanya dikoduin. Tapi calon suaminya orangnya keras dan arogan. Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap meja kosong di depannya. Nama Ayu masih terasa asing dan dekat sekaligus. Sudah 4 tahun berlalu sejak hari itu. Tapi rasa perihnya belum benar-benar hilang. Meskipun ia tidak lagi marah, tapi bekas luka itu tetap ada. Raka, aku bareng temenku nunggu di luar ya. Sukses terus, kata Pak Jono sebelum pamit. Setelah Pak Jono pergi, Raka duduk lama di kursi plastik warungnya. Malam sudah turun, dan lampu neon di pasar mulai redup. Tapi pikirannya tidak tenang. Ia memikirkan semua yang terjadi, kehidupan yang dulu ia tinggalkan, orang-orang yang mencibir, termasuk Ayu yang hanya diam saat ia dipermalukan. Ia tidak ingin membalas, tapi ia ingin tahu apakah mereka sudah berubah. Ia ingin tahu apakah desa itu masih sama atau justru lebih buruk. Keesokan harinya, Raka membuka lemari kecil, tempat ia menyimpan dokumen dan catatan. Ia mengeluarkan 1 map coklat berisi rencana usaha pertanian terpadu yang sudah lama ia Susan. Ia sempat ingin menjalankannya tahun lalu, tapi masih ragu. Sekarang ia tahu, waktunya sudah tiba. Raka mengambil pena, lalu menulis ulang namanya di bagian atas proposal. Raka Putra, Direktur Warung Tani Raka. Ia akan kembali ke desa Karangjati, tapi bukan sebagai buruh cangkul. Ia kembali sebagai pemilik usaha, sebagai orang yang dulu dihina, tapi sekarang berdiri dengan kepala tegak. Dan yang terpenting, ia kembali bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa orang yang direndahkan
tidak akan selamanya berada di bawah Hasal. Ia tidak pernah menyerah. Truk berwarna hijau tua itu melintasi jalan berlubang di batas desa Karangjati. Debu beterbangan ke udara, melekat pada rumput kering dan batang pohon. Di dalam kabin truk, duduk seorang pria muda, mengenakan kemeja abu-abu dan celana panjang. Wajahnya bersih, rapi, dan tidak lagi dibalut keringat lumpur seperti dulu. Dialah Raka. 4 tahun telah mengubah segalanya. Kini, ia bukan lagi buruh tani yang dicibir. Ia datang dengan identitas baru. Bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk melihat siapa yang masih menghakimi orang dari pakaian dan tanah di kakinya. Di saku kemejanya, terlipat proposal kerja sama pertanian skala kecil. Ditujukan langsung ke kepala desa Karangjati, Pak Surya. Raka tidak turun di jalan utama seperti orang kebanyakan. Ia meminta sopir truk berhenti di dekat kebun kosong yang dulu ia garap. Ia ingin melihatnya lebih dulu sebelum bertemu siapapun. Tanah itu masih luas, belum sepenuhnya ditanami, tapi terlihat beberapa bagian dipenuhi ilalang dan bekas pembakaran. Beberapa orang tampak sibuk membabat semak, dan 2 mobil berpelat luar kota parkir di tepi jalan. Dari keyohan, ia bisa melihat Ayu sedang berdiri di dekat pos ronda, mengenakan setelan formal dan membawa map biru. Rambutnya digulung rapi. Penampilannya jauh lebih dewasa dari terakhir kali Raka melihatnya. Tapi ada sesuatu di wajah Ayu yang tidak bisa ditutupi. Raut lelah dan pandangan kosong. Raka tidak berniat mendekat. Ia hanya mengamati sebentar, lalu melangkah ke rumah warga yang dulu ia kenal baik, Pak Tarmo, tetangga almarhum orang tuanya. Rumahnya masih sama. Temboknya mulai kusam, namun tetap terlihat bersih dan terawat. Saat Raka mengetuk pintu, suara batuk tua menyambut dari dalam. Pintu dibuka, dan wajah keriput itu masih bisa mengenali Raka dalam 1 detik. Ya Allah. Raka, ini kamu nak? Raka tersenyum. Iya, Pak Tarmo, saya pulang. Pak Tarmo memeluknya. Kaget dan haru bercampur jadi satu. Mereka duduk di kursi bambu depan rumah, minum teh hangat, dan mengobrol seperti tak ada waktu yang hilang. Raka tidak langsung menceritakan siapa dia sekarang. Ia hanya bilang, bekerja di kota sebagai pengusaha bahan tani, dan sedang ingin menjajaki kerjasama dengan desa. Pak Tarmo mengangguk, lalu berkata lirih. Pak Kades lagi senang sekarang. Banyak proyek masuk, tapi orang-orang bilang, hanya yang punya nama yang boleh ikut. Raka tersenyum kecil, ia mengerti maksudnya. Keesokan paginya, Raka datang ke balai desa dengan pakaian rapi dan membawa proposal di dalam tas kerja. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari Raka Agri, unit usaha yang ia kelola sendiri. Ia tidak memakai nama lengkapnya. Ia ingin melihat siapa yang mengenalinya tanpa bantuan nama belakang. Saat namanya dipanggil untuk presentasi di hadapan perangkat desa, Termesak Pak, Surya dan beberapa tokoh masyarakat, suasana berubah. Orang-orang menatapnya penasaran. Beberapa berbisik, mencoba menggengget-tingget wajahnya, tapi tidak ada yang benar-benar yakin siapa dia. Selamat pagi, kata Raka dengan nada tenang. Saya mewakili sebuah unit usaha pertanian bernama Raka Agri. Kami tertarik menjalin kerjasama untuk mendukung sistem tanam berkelanjutan di desa Karangjati. Dengan model kemitraan jangka panjang, ia mempresentasikan data, rencana panen, sistem distribusi, hingga analisis keuntungan. Semua tersaji rapi, dengan hitungan yang realistis. Tidak berlebihan, tidak mengada-ada. Saat ia selesai, ruangan hening sesaat, lalu diikuti tepuk tangan dari beberapa hadirin. Pak Surya mengangguk, menorek. Tapi, kami juga sedang dijajaki oleh investor dari kota, perusahaan besar. Mereka menjanjikan modal lebih besar. Raka tidak gentar. Ia hanya berkata, saya tidak datang menawarkan dana instan. Saya menawarkan sistem yang memberdayakan, bukan mempekerjakan petani, tapi mengajak mereka jadi mitra. Kalimat itu menggema di ruangan. Beberapa perangkat desa mulai membolak-balik proposalnya lagi. Pak Surya tampak berpikir. Selesai acara, Raka keluar dari ruangan dan berniat kembali ke rumah Pak Tarmo. Tapi langkahnya terhenti di halaman balai desa. Seseorang berdiri menghadangnya. Ayu, maaf. Kamu, Raka? Tanyanya pelan, ragu.
Raka menatapnya tenang. Ya, Ayu tertawa kaku. Astaga, aku hampir gak mengenalimu. Sudah lama ya? Jawab Raka singkat. Ayu tidak segera bicara, matanya berkaca-kaca. Tapi mulutnya diam, beberapa detik hening. Aku minta maaf. Dulu, waktu kamu datang ke rumah, aku gak membelamu. Aku diam saja. Sudah lewat? Potong Raka halus. Aku kesini bukan untuk bicara tentang itu. Ayu mengangguk pelan, tapi ekspresi wajahnya masih menunjukkan penyesalan yang dalam. Ia menggenggam map biru yang tadi dibawanya, lalu berkata lirih. Aku dijodohkan dengan anak pemilik perusahaan, yang sekarang juga mau investasi di desa ini. Tapi, aku tidak bahagia. Bukan itu yang aku mau. Raka menatap mata Ayu. Dalam sekejap, ia melihat semua yang dulu ia bayangkan tentang gadis ini. Kecantikan, kecerdasan, ketenangan. Tapi kini ada yang seperti rumah indah tanpa penghuni, hampa. Aku doakan kamu bahagia, Yu, kata Raka pelan. Kebahagiaan tidak harus datang dari orang lain. Kadang, kita harus mencari dan menjemputnya sendiri. Ayu terdiam. Raka melangkah pergi. Ia tidak menoleh lagi. Langkahnya ringan. Meski hati sempat bergemuruh, tapi ia tahu. Ia datang bukan untuk menyelesaikan cerita cinta. Ia datang untuk menanam harapan baru. Sore itu, kepala desa memanggil perangkatnya untuk rapat kecil. Mereka membahas tawaran dari Raka Agri dan investor besar dari kota. Sebagian perangkat mulai condong ke Raka. Mereka tahu, sistem yang ditawarkan lebih masuk akal dan membela petani kecil. Tapi keputusan akhir belum diambil. Pak Surya masih mempertimbangkan meski wajahnya tampak terganggu sejak menyadari siapa Raka sebenarnya. Malam hari, desa mulai sunyi. Tapi di halaman belakang rumah Pak Tarmo, Raka duduk dengan buku catatan di pangkuannya. Ia menulis ulang semua masukan dan hasil rapat tadi. Ia tahu, jalan ke depan tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu, langkahnya sudah benar. Ia pulang bukan sebagai orang kalah, tapi sebagai orang yang memilih berdiri di tanah yang dulu pernah membuatnya jatuh dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Rapat hari itu berlangsung lebih lama dari biasanya. Di ruang pertemuan balai desa, suasana tegang tidak bisa disembunyikan. Para perangkat desa saling lempar pendapat. Sebagian mendukung kerjasama dengan Raka Agri, sebagian lagi bersikeras memilih perusahaan kota yang menjanjikan modal lebih besar. Pak Surya duduk di kursi paling ujung, menyimak tanpa banyak bicara. Matanya beberapa kali melirik proposal milik Raka Agri yang tergeletak di mejanya. Di sudut dokumen itu, tertera nama yang membuat pikirannya tidak tenang sejak kemarin. Raka Putra. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan. Tapi wajah pria itu tenang, rapi, dan percaya diri terlalu familiar untuk diabaikan. Dawn Ayu, putrinya, yang semalam terlihat murung, hanya diam sejak awal rapat dimulai. Sampai akhirnya, suara dari salah satu tokoh tani memecah kebuntuan. Maaf. Saya ingin bicara. Saya tidak punya gelar. Saya cuma petani kecil, tapi saya sudah baca dua proposal ini. Yang satu menjanjikan banyak uang dan fasilitas, tapi semua keputusannya dari kota. Yang satu lagi, milik Raka Agri, memang tidak menjanjikan kemewahan, tapi ngajak kita kerja bareng. Nggak nyuruh, tapi ngajak. Suasana ruangan hening. Kalau saya boleh milih, lanjutnya, saya pilih yang ngajak kita berdiri, bukan cuma disuruh tunduk. Beberapa perangkat mengangguk setuju. Bahkan dua orang yang semula mendukung investor kota mulai ragu. Pak Surya terlihat gusar. Raka yang duduk di sisi tamu undangan tetap diam. Ia tidak menyela, tidak menyanggah, tidak mencoba meyakinkan siapa pun secara berlebihan. Ia hanya memperhatikan gelagat semua orang. Matanya beberapa kali tertuju ke arah Ayu yang sejak awal rapat hanya menunduk. Raka tahu, hari ini bukan soal proyek, hari ini soal hati orang-orang yang dulu menolaknya mentah-mentah. Saat rapat selesai dan keputusan belum ditetapkan, Pak Surya berdiri dan meminta agar pertemuan ditunda sehari. Ia ingin meninjau ulang semua aspek. Alasannya formal, tapi orang tahu, kepala desa sedang kebingungan. Setelah ruangan mulai kosong, Pak Surya menatap Raka yang belum beranjak dari kursinya.
Kamu, ikut saya sebentar. Raka mengangguk pelan dan mengikuti Pak Surya ke ruang kerja pribadinya di dalam. Pelai dasa, ruangan itu tidak banyak berubah. Sejak terakhir kali ia datangi 4 tahun lalu. Meja besar dari kayu jati, lemari berisi berkas, dan lukisan tua tergantung di dinding. Pak Surya duduk, melipat tangan di atas meja. Lalu, tanpa basa-basi, ia bertanya, "Kamu, Raka dari sini dulu kan?" Raka menatapnya lurus. "Iya Pak, saya Raka. Dulu kerja di sawah-sawah desa ini. Dulu datang ke rumah Bapak, melamar anak Bapak." Pak Surya menarik napas panjang. Wajahnya tegang, tapi tidak bisa menutupi rasa malu yang mulai muncul. "Kamu datang sekarang sebagai siapa?" tanyanya lagi. Nada suaranya melemah. "Saya datang sebagai orang yang ingin bekerja sama. Tidak lebih, tidak kurang." Pak Surya menunduk. Ia tidak menjawab, tapi dari gerak tubuhnya, Raka tahu kepala desa itu sedang bergulat dengan rasa bersalahnya sendiri. "Kamu tahu, Raka," ucap Pak Surya akhirnya, "waktu itu saya terlalu angkuh. Saya kira saya sedang menjaga martabat keluarga, tapi saya sedang merendahkan orang yang seharusnya saya hormati." Raka tetap diam. Ia tidak merasa perlu membalas atau menyindir. "Kalau kamu ingin membalas, silakan. Sekarang kamu punya kuasa," lanjut Pak Surya. "Kamu bisa buat semua orang di sini balik merangkak padamu." "Tidak Pak," jawab Raka datar. "Saya tidak datang untuk itu. Saya datang karena saya tahu desa ini butuh jalan keluar. Saya hanya menawarkan jalan yang saya tahu." Pak Surya menatapnya lama. Tidak ada lagi nada tinggi. Tidak ada lagi sikap. Yang tersisa hanya seorang lelaki tua yang akhirnya sadar bahwa ia pernah menginjak harga diri orang dengan sangat kejam. Sore harinya, kabar tentang Raka menyebar cepat di desa. Entah siapa yang membocorkan, tapi dalam waktu singkat hampir semua orang tahu bahwa pria bernama Tuan R adalah Raka, buruh tani yang dulu dipermalukan di depan umum. Sebagian warga terkejut, sebagian tidak percaya, tapi tak sedikit pula yang merasa malu karena pernah menjadi bagian dari penghinaan itu. Sementara itu, Ayu duduk di beranda rumahnya. Map biru yang biasa dibawanya kini tergeletak di lantai. Ia memikirkan semuanya, tentang masa lalu, tentang lamaran yang ia diamkan, tentang penyesalan yang tidak pernah ia ucapkan. Ketika malam mulai turun, Ayu memberanikan diri pergi ke rumah Pak Tarmo. Ia tahu Raka tinggal sementara di sana. Ia ingin bicara, bukan untuk mengulang cerita lama, tapi untuk menyelesaikan luka yang masih menggantung. Saat tiba di depan rumah, ia mengetuk pelan. Pintu dibuka oleh Pak Tarmo. "Oh, Ayu, masuk nak." Raka ada di belakang, lagi nyusun berkas. Ayu berjalan ke arah dapur dan menemukan Raka duduk di kursi kayu, dikelilingi kertas-kertas catatan. "Kamu sibuk?" tanyanya pelan. Raka menoleh, lalu mengangguk kecil. "Tidak, duduk saja." Ayu duduk. Hening beberapa saat. Aku minta maaf," ucap Ayu akhirnya. "Dulu aku salah. Aku diam waktu kamu dipermalukan. Aku pengecut." Raka menatap Ayu, pandangannya datar, tapi tidak dingin. "Aku tidak datang ke sini untuk menyalahkanmu," kata Raka. "Aku juga tidak berharap kamu minta maaf. Waktu itu kamu punya pilihan sendiri, dan sekarang aku pun punya jalanku sendiri." Air matanya jatuh satu-satu. "Aku sering menyesal. Tiap kali lihat orang-orang yang datang padaku hanya karena nama Bapak, aku teringat kamu. Kamu datang waktu itu, bukan bawa mobil, bukan bawa jabatan, tapi kamu datang bawa keberanian dan niat baik, Ayu," kata Raka tenang. "Kita semua pernah salah, tapi yang penting bukan menyesali terus-menerus. Yang penting adalah bagaimana kita melangkah setelahnya." Ayu mengangguk pelan, menyeka air matanya. Ia tahu tidak ada cinta yang bisa diputar ulang. Tapi setidaknya, ia sudah bicara, dan itu cukup. Malam itu, Raka berdiri di halaman rumah Pak Tarmo, menatap langit. Cahaya lampu desa menyebar samar. Dari chaos, suara gamelan latihan dari balai desa terdengar lirih. Ia tidak pernah menyangka akan berdiri di sini seperti ini. Tapi ia tahu,
Inilah saatnya ia menyelesaikan bab dalam hidupnya yang tertunda. Bukan dengan kemarahan, tapi dengan pengakuan bahwa harga diri bukan didapat dari pujian orang, tapi dari keberanian untuk tetap melangkah. Bahkan saat semua orang mencibir. Dan malam ini, ia berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Pagi di desa Karangjati dimulai lebih sibuk dari biasanya. Beberapa petani berdiri di lahan dekat balai desa, mendengarkan instruksi dari perangkat desa dan 2 orang pemuda berseragam lapangan. Mereka sedang meninjau titik tanam pertama untuk program pertanian hortikultura yang akhirnya disetujui. Setelah diskusi panjang dan pembicaraan yang alot, Desa Karangjati memilih menjalin kerjasama dengan Raka Agri. Keputusan itu diumumkan resmi oleh Pak Surya 2 hari setelah rapat terakhir, tepat setelah ia mengunjungi rumah Raka sendiri. Saat itu, Pak Surya datang tidak dengan kendaraan dinas, tidak pula dengan ajudan. Ia datang sendiri, hanya membawa sebuah map kosong dan 1 kalimat pembuka. Saya datang sebagai ayah, bukan sebagai kepala desa. Raka menyambut tanpa banyak kata. Di antara mereka, tidak perlu ada pidato panjang. Keduanya tahu, waktu telah mengubah banyak hal. Yang dibutuhkan hanya keberanian untuk mengakui bahwa dulu pernah salah. Hari ini adalah hari pertama pelaksanaan kerjasama. Raka berdiri di antara para petani, mengenakan topi lebar dan sepatu bot. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha kota. Ia kembali memakai gaya lamanya sederhana. Apa adanya. Bedanya, sekarang ia punya suara dan suaranya didengar. Ia menjelaskan sistem tanam, distribusi hasil panen, dan pembagian keuntungan. Tidak ada istilah yang sulit dimengerti. Semua dijelaskan dengan logika sederhana, karena ia tahu lawan bicaranya bukan orang kantoran. Mereka adalah orang-orang seperti dirinya dulu. Ayu turut hadir hari itu, kali ini bukan sebagai pendamping kepala desa, tapi sebagai relawan program literasi pertanian yang baru dirintis. Ia ingin ikut membangun kembali desanya dengan cara yang bisa ia lakukan. Raka tidak menghindar. Ia dan Ayu sudah menyepakati bahwa masa lalu cukup jadi pelajaran. Tidak perlu diulang, tidak perlu dibuka kembali. Usai kegiatan lapangan, Raka duduk di bawah pohon jambu, tak jauh dari pematang sawah, tempat ia dulu biasa bekerja. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan suara burang-burang kecil dari kejauhan. Pak Tarmo datang menghampiri, membawa 2 gelas teh dalam plastik bening. Ia duduk di samping Raka, menyerahkan 1 gelas, lalu menghela napas panjang. Dulu, waktu kamu pergi, saya kira kamu gak bakal balik. Raka tersenyum. Saya juga sempat mikir begitu, Pak. Sekarang kamu balik, bawa banyak hal. Tapi yang paling penting, kamu balik, bawa maaf. Raka memandang ke arah ladang. Para petani masih sibuk membersihkan semak. Anak-anak muda dari desa lain mulai berdatangan ikut bergabung. Desa ini mulai hidup lagi. Tidak sekadar ramai saat ada bantuan pemerintah, tapi benar-benar tumbuh dari kerja sama warganya sendiri. Saya nggak datang buat menuntut, Pak. Saya datang buat menanam lagi, kata Raka. Pak Tarmo mengangguk. Tanam apa saja, kalau niatnya baik, hasilnya pasti baik. Beberapa minggu kemudian, hasil panen pertama dari program kerjasama itu mulai terlihat. Meski belum banyak, tapi kualitasnya bagus dan konsisten. Warung-warung di kota mulai tertarik bekerja sama. Nama desa Karangjati kembali disebut dalam pertemuan antar wilayah sebagai contoh desa mandiri pangan. Raka tidak memindahkan usahanya sepenuhnya ke desa. Ia tetap punya tim kecil di kota untuk distribusi. Tapi ia memilih tinggal di rumah orang tuanya yang dulu ia tinggalkan. Rumah kecil itu ia renovasi sedikit, diperkuat atapnya, diganti cat temboknya, tapi tidak dibuat mewah. Ia ingin tempat itu tetap menjadi pengingat siapa dirinya. Suatu malam, ia duduk di beranda rumahnya, menatap langit malam yang cerah. Bintang terlihat jelas di atas kepala, dan angin malam membawa suara serangga dari sawah yang mulai hijau. Ayu datang sambil membawa 2 gelas kopi. Mereka duduk berdampingan, tak banyak bicara. Kamu gak pernah marah ya? Tanya Ayu pelan. Pernah, jawab Raka. Tapi saya sadar, marah gak ngubah apa-apa. Yang bisa ngubah adalah tindakan.
Ayu menatap Raka, lalu mengangguk. Ia mengerti. Malam itu, mereka tidak bicara soal masa depan mereka berdua. Tidak ada percakapan tentang cinta atau hubungan. Yang ada hanya dua orang dewasa yang memilih berdamai dengan masa lalu dan siap berjalan dengan arah masing-masing. Mungkin suatu hari mereka akan bertemu di persimpangan. Mungkin juga tidak, dan itu tidak masalah. 3 bulan kemudian, Raka diundang berbicara di forum koperasi pemuda desa. Ia menceritakan kisahnya dengan jujur tentang cangkul, tentang penolakan, tentang lumpur dan luka, dan tentang memilih untuk tidak membalas, tapi menanam. Di akhir sesi, seorang anak muda bertanya, "Mas Raka, kalau dulu tidak dihina, apakah Mas akan tetap pergi dan berjuang?" Raka berpikir sejenak, lalu menjawab, "Saya nggak tahu, tapi saya percaya. Kadang hinaan bisa jadi pupuk terbaik kalau kita tahu cara menumbuhkan diri darinya." Tepuk tangan mengisi ruangan. Tapi Raka tahu, tepuk tangan bukan tujuannya. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi anak muda yang merasa tak berarti hanya karena lahir dari keluarga sederhana. Setelah acara selesai, ia kembali ke rumahnya. Ia duduk di halaman, menatap sawah yang kini mulai hijau rata. Sawah yang dulu mengantarnya pergi, kini menjadi tempat ia pulang. Tidak ada dendam, tidak ada luka yang terus diusap. Yang ada hanya langkah-langkah baru, benih-benih yang tumbuh, dan satu keyakinan bahwa harga diri bukan ditentukan oleh berapa kali kita dijatuhkan, tapi dari keberanian untuk bangkit dan menanam kembali. Dan Raka sudah menanam dengan tangan sendiri, dengan hati yang utuh, dengan maaf yang penuh.